Adimis salat ala nabiyukum Muhammad. Limpahkan selalu salam sekalian semua kepada Nabi Anda Muhammad. Adimis salat ala rasulikum Muhammad. Limpahkan selalu salam sekalian semua kepada Rasul Muhammad. Adimis salat ala imamikum Muhammad. Limpahkan selalu salam sekalian semua kepada Imam Muhammad. Faqabuluha hatman biduni taraddudi. Sudahlah pasti salam kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. A'maluna bainal qabuli wa raddiha. Semua amal kita pasti akan dipertanyakan oleh Allah. Illa salata ala nabiyyikum Muhammad. Illa salata ala rasulikum Muhammad. Illa salata ala imamikum Muhammad. Demi Allah, hanya ada satu amal kalian yang tidak akan dipertanyakan oleh Allah di hari kiamat adalah selawat kalian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad khairil wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yaumil mau'ud sirran wa jahra fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang sama kami hormati dan kami cintai, teristimewa, terkhusus, saya punya kedua orang tua, Al-Habib Zaid bin Muhsin bin Salim Al-Attas, mata'anna Allah bituli hayatih. Kita doakan agar saya punya abah selalu panjang umur, sehat walafiat. Begitu juga ibunda tercinta, saya punya umi, yaitu Syarifah Fatmah binti Husain bin Muhammad bin Muhsin Al-Attas Keramat Jati. Kita doakan agar saya umi selalu diberikan panjang umur, sehat walafiat. Begitu juga salam hormat ini saya sampaikan kepada pimpinan daripada Majlis As-Salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu saya punya kakak Al-Habib Hamid bin Zaid bin Muhsin bin Salim Al-Attas, dan seluruh daripada saya punya kakak, baik itu Al-Habib Salim atau Al-Habib Muhammad atau yang lainnya. Kita doakan agar semuanya selalu diberikan panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Banyak daripada para habaib yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Di sini ada Habib Muhammad Ali Idrus, dan banyak yang baru saja menyampaikan tausiah tadi. Ada Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, ada Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i. Banyak kita doakan semuanya, baik itu gubernur atau ketua MPR yang baru saja menyampaikan sambutan. Kita doakan semuanya agar setiap tahun bisa hadir ke acara as-salatu ala nabi. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, saya tidak akan membahas mengenai hikmah daripada Isra dan Mi'raj karena akan disampaikan langsung oleh Habib Muhammad nanti. Cuman saya ingin garis bawahi saja, Isra dan Mi'raj itu peristiwa yang istimewa yang tidak boleh dilupakan oleh umat Islam. Karena peristiwa itulah kita tahu sujud dengan Allah. Karena peristiwa itulah kita tahu sholat 5 waktu. Karena itulah kita tahu yang namanya sholat 5 waktu. Itu karena Isra dan Mi'raj kita punya Nabi. Makanya
Di dalam surat Al-Isra itu Allah mengawali dengan kata kesucian. Subhanalladzi. Kenapa Allah tidak menggunakan kata pujian? Kenapa Allah tidak menggunakan kata alhamdulillahilladzi asra? Segala puji bagi Allah yang memperjalankan hambanya. Kok Allah tidak menggunakan kata pujian, tapi Allah menggunakan kata kesucian? Al-Imam Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki di dalam kitabnya Wahwa bil Ufuqil A'la. Begitu juga Al-Imam Suyuti di dalam kitabnya Al-Hawilil Fatawi. Begitu juga Asy-Syaikh Ali Ad-Daggagi yang menjadi muhaddis di zamannya. Mereka mengatakan Allah memperjalankan nabinya, Allah mengisrakan dan memi'rajkan nabinya diawali dengan kata kesucian untuk memberikan kabar kepada kita selaku umatnya, untuk memberikan informasi kepada kita setiap peristiwa, setiap kalimat yang diawali dengan kata kesucian tidak perlu lagi untuk kita ragukan itu kejadian. Enggak perlu kita ragukan. Karena Nabi melaksanakan Isra dan Mi'raj bukan kemauannya Nabi, tapi kemauannya Allah. Kalau Allah mau tidak ada yang mustahil. Begitu juga Mi'raj kita punya Nabi. Tidak ada satupun makhluk Allah yang bisa melihat wujudnya Allah. Tidak ada satupun makhluk Allah yang bisa berdialog dengan Allah langsung melihat wujudnya Allah. Tidak ada. Baik itu malaikat, baik itu para anbiya, baik itu para rasul, tidak ada yang bisa melihat wujudnya Allah. Coba kita lihat kenapa malaikat Jibril mengawal kita punya Nabi Mi'raj, itu posisinya di belakang itu malaikat Jibril. Waktu malaikat Jibril dari langit pertama sampai langit ketujuh, posisi malaikat Jibril di belakang kita punya Nabi. Tidak sejajar itu malaikat Jibril. Tidak ada di depan daripada Nabi itu malaikat Jibril. Tapi di belakang kita punya Nabi malaikat Jibril. Apa dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Azab? Wa Jibrilu yamshi tahta rikabi kayyana al-sudada. Malaikat Jibril berjalan di belakang Nabi kayyana al-sudada untuk mendapat keberkahan dari kanjeng Nabi Muhammad. Malaikat masih ngarepin berkah. Kalau ada umat Nabi, ngaku umat Nabi anti berkah sama Nabi. Ngaku umat Nabi anti maulid sama Nabi. Ngaku umat Nabi anti marhabanan dengan Nabi. Kira-kira umat Nabi apa umat setan? Umat Nabi apa umat setan? Saya ingin katakan, makhluk Allah yang paling sempurna, yang paling mulia di atas muka bumi ini Nabi kita Muhammad. Beb, apa buktinya? Ya, saya ingin buktikan di akhir daripada surat Al-Isra dikatakan innahu was-sami'ul basir. Waktu Nabi kita dikawal dengan malaikat Jibril sampai langit yang ketujuh, malaikat Jibril hanya sampai situ batasnya diberikan oleh Allah. Malaikat Jibril nggak bisa masuk ke Sidratul Muntaha, nggak bisa. Apa dikatakan oleh malaikat Jibril kepada kita punya Nabi? Ya Muhammad, lau qaddamtuhu ihtaraktuhu, walakin lau qaddamtahu ihtaraktahu. Ingat, bahasa Arab itu beda harokat, beda makna. Apa kata malaikat Jibril? Wahai kekasih Allah, kalau aku yang masuk ke Sidratul Muntaha, ihtaraktuhu, aku akan terbakar dengan cahaya yang ada di dalamnya. Walakin, akan tetapi ya Rasulullah, lau qaddamtahu ihtaraktahu. Kalau kamu yang masuk ya Rasulullah ke Sidratul Muntaha, ihtaraktahu, itu cahaya yang ada di dalamnya akan terbakar dengan masuknya kamu ya Rasulullah. Artinya malaikat Jibril dibatasi oleh Allah, tidak bisa masuk ke Sidratul Muntaha, tidak bisa melihat wujudnya Allah. Beb, bukankah Nabi Allah Musa berdialog dengan Allah? Betul. Nabi Allah Musa mendapat titel kalim Allah, Nabi yang setiap saat bisa berdialog dengan Allah. Betul. Tapi Nabi Allah Musa dibatasi oleh Allah. Apa dikatakan? Ya Musa, ihla' na'laika fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Tiap kala Nabi Allah Musa ingin berdialog dengan Allah, Allah perintahkan, lepas alas kakimu wahai Musa, karena kamu akan memasuki tempat yang suci, di mana di situ kamu akan berdialog dengan aku. Berbeda dengan kita punya Nabi Muhammad. Kita punya Nabi masuk dengan alas kakinya, kita punya Nabi masuk dengan sendal-sendalnya, tidak ditegur oleh Allah, tidak dilarang oleh Allah.
Nabi Allah Musa minta kepada Allah untuk melihat wujudnya Allah. Apa di dalam Al-Quran? Allah katakan kepada Nabi Allah Musa, kamu lihat dulu itu gunung sebelum kamu memandang daripada wajahku, kata Allah. Fa in istagarra, kalau kamu pandang itu gunung, kamu kuat memandang itu gunung, dan gunung itu diam kamu pandang, maka kamu akan bisa melihat wujud aku, kata Allah. Begitu Nabi Allah Musa mandang gunung, itu gunung digoyang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu gunung diorak oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Nabi Allah Musa enggak kuat melihat gunung. Apa dikatakan oleh Allah kepada Nabi Allah Musa? Wahai Musa, dengan tidaknya kuat kamu melihat salah satu ciptaan aku, dengan demikian kamu tidak bisa melihat wujud aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya satu-satunya makhluk Allah yang bisa melihat wujudnya Allah, berdialog langsung dengan Allah, hanya Nabi kita Muhammad. Dikatakan di dalam Al-Quran, nanti di hari kiamat, waktu matahari di atas kepala kita sejengkal, ada di antara kita yang tenggelam dengan keringatnya, ada di antara kita yang tenggelam dengan darahnya, ada di antara kita yang tenggelam dengan nanahnya, tenggelam dengan dosanya. Ayo ikhwan, waktu matahari di atas kepala kita sejengkal, dibangkit di padang mahsyar, apa Allah katakan? La yatakallamuna illa man adzina lir-rahmanu wa qala sawaba. Tidak ada satupun daripada makhluk Allah yang diizinkan bicara pada saat itu kecuali yang mendapatkan izin dari Allah. Siapa yang mendapatkan izin dari Allah kalau bukan Nabi kita Muhammad? Betapa mulia kita punya Nabi Muhammad. Dan sekarang ini kita mengikuti jejak daripada cucunya Nabi Muhammad. Kita lihat bagaimana perjuangan imam besar umat Islam, Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syahab. Beliau seorang mujahid, beliau seorang ulama besar, beliau dikriminalisasi, beliau berkali-kali masuk penjara. Apakah beliau kapok masuk penjara? Apakah beliau kapok di mana-mana dihadang? Tidak. Demi Allah, sebelum para kiai yang lain, sebelum para habaib yang lain dihadang di bandara-bandara, dihadang di daerah-daerah, ini sudah didapat oleh imam besar 15 tahun yang lalu. Ayo ikhwan, 15 tahun yang lalu beliau sudah mendapati hal-hal yang seperti ini. Tapi beliau terus gigih berjuang. Beliau katakan apa? Beliau katakan, sering saya komunikasi dengan beliau, beliau katakan, selama kita diberikan ruh oleh Allah, selama ruh masih nempel di dalam diri kita, jangan hilangkan semangat kita untuk menyebarkan daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi Muhammad. Makanya beliau pindah, beliau hijrah ke Mekah. Sampai Mekah beliau tetap dikriminalisasi. Saya ingin sampaikan kepada antum semua, imam besar kita sampai saat ini itu belum bisa keluar dari kota Mekah. Bagaimana beliau mau keluar dari kota Mekah? Beliau masih dicekal, masih belum bisa keluar dari kota Mekah. Siapa yang ngerjain beliau? Siapa lagi kalau bukan rezim sekarang yang takut dengan keteguhan beliau? Betul. Yang takut dengan kegigihan beliau? Betul. Yang takut dengan keberanian beliau? Betul. Ingat, ulama warasatul anbiya, ulama anak cucu para nabi, mereka itu makin diancam, makin dikriminalisasi, makin ditakut-takuti. Mereka itu bukannya berhenti, makin gila mereka itu. Betul. Makin tegas mereka itu. Betul. Karena harapan mereka mati syahid fisabilillah. Saya punya abang sudah diri ini. Nah, yang terakhir, sebelum diputar video daripada Habib Rizik dan audio daripada Habib Rizik, ini zaman pasalnya pasal karet. Betul? Betul? Iya. Makanya keadilan hukum kata Ketua MPR nggak ada di negara kita, nggak ada. Presiden kita Muslim, Kapolri kita Muslim, Panglima TNI kita Muslim, Menteri kita mayoritas Muslim, para pejabat daerah kita mayoritas Muslim. Kita nggak butuh mereka bela Islam, nggak.
Sekalipun kita mayoritas di Indonesia, kita hanya minta kepada mereka-mereka semua, kepada beliau-beliau yang terhormat, berikanlah kesetaraan hukum untuk kami, betul? Berikan keadilan hukum untuk kami, betul? Jangan tebang pilih hukum untuk kami. Hati-hati ya. Nah makanya sebelum saya tutup, sebelum dengar audio Habib Rizik, saya mau tanya, yang mendukung paslon 01 angkat tangan. Gue mau tanya ibu-ibu dulu, Bu. Yang dukung paslon 01 angkat tangan. Ada apa enggak? Gue enggak suruh lo godek, ya kan? Yang depan saya nih, ya, biar adil, ya, biar nggak kena pasal dari sini. Ini pasal-pasal karet, betul apa enggak? Karet selpetan lagi, kena minyak melar. Yang dukung paslon 01 angkat tangan. Yang dukung paslon 01 angkat tangan. Yang dukung paslon 02 angkat tangan. Angkat tangan. Takbir. Takbir. Hati-hati, di mana-mana udah disambut, di mana-mana udah disambut. Nah, jadi oleh karena itu, dan saya juga minta doanya, besok saya akan berangkat umroh. Setelah dari GBK, saya langsung jam 10 berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta. Saya minta didoakan. Saya berangkat dengan pesawat jam 4 sore. Saya tidak mau sebutkan. Saya akan ajak beberapa pejabat besar daripada negara Indonesia ini. Untuk apa pejabat ini? Mereka ingin langsung bertemu dengan Habib Rizik. Mereka ingin langsung bertemu dengan Habib Rizik untuk menguatkan, memantapkan hatinya. Jadi beberapa pejabat besar saya akan ajak bertemu dengan beliau. Kita doakan saja, dan saya minta doanya agar perjalanan saya diberikan keberkahan oleh Allah. Insya Allah saya berangkat hari Minggu. Hari Rabu saya sudah kembali lagi di Indonesia. Hanya 2 hari saja. Ya, mungkin ini saja, kurang lebih